Pemirsa, pada tanggal 26 April 2018, DPRD Kabupaten Gorontalo Utara menggelar rapat paripurna dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Gorontalo Utara yang ke-11. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Haja Nurjana Yusuf SIP, serta turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Dr. Andus Haji Idris Rahim MM, Pejabat sementara Bupati Kabupaten Gorontalo Utara, Dr. Andus Abdul Haris Haju MM, anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, para pejabat di lingkup Pemda Gorontalo Utara, serta undangan lainnya. Tanggal 26 April 2018, Kabupaten Gorontalo Utara genap berusia 11 tahun. Tentunya dalam usia ini menjadi tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2013-2018. RPJMD Kabupaten Gorontalo Utara menetapkan visi mewujudkan Gorontalo Utara yang sejahtera, maju, berkeadilan, dan religius dengan misi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan berwibawa dengan prinsip-prinsip meningkatkan kualitas SDM melalui penyelenggaraan pendidikan yang berbasis kompetensi dan karakter, pengentasan kemiskinan, dan menyediakan infrastruktur dasar yang strategis dan berimbang dengan memperhatikan aspek tata ruang dan lingkungan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang merata dan berkelanjutan serta bertumpu pada pengembangan potensi ekonomi dan pengembangan iklim investasi yang baik. Sebagai wujud dalam memperingati hari ulang tahunnya, pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Gorontalo Utara menggelar rapat paripurna istimewa di ruang sidang gedung DPRD dengan mengambil tema Kita Sukseskan Pilkada Damai, Sejahtera dan Bahagia. Rapat paripurna istimewa dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Gorontalo Utara ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Haja Nurjana Yusuf SIP. Juga turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Gorontalo Dr. Andus Haji Idris Rahim MM, Pejabat sementara Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Dr. Andus Abdul Haris Haju MM, anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, para pejabat di lingkup Pemda Gorontalo Utara serta undangan lainnya. Sejarah perjuangan dibentuknya Kabupaten Gorontalo Utara sampai sekarang sudah cukup banyak keberhasilan serta pencapaian program pembangunan yang telah dilaksanakan dan diraih oleh pemerintah selama ini. Hal ini tentu bukanlah semata-mata hasil dari kerja keras mereka saja, namun tidak lepas dari peran dan dukungan masyarakat serta semua pihak yang ikut mengawal, mengawasi, dan ikut memberikan kontribusi waktu agar kejuran terhadap jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Gorontalo Utara. Dengan Pilkada Goro, stabilitas politik harus dijaga bersama, mengingat bahwa tahun 2018 Gorontalo Utara akan menyelenggarakan agenda politik nasional dari pemilihan kepala daerah serentak 2018 pada tanggal 27 Juli mendatang. Pelaksanaan sidang paripurna DPRD dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Gorontalo Utara ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Wakil Gubernur Gorontalo Bapak Dr. Andus Haji Idris Rahim MM, yang kami hormati
anggota DPR dan DPD Republik Indonesia, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo, pimpinan instansi vertikal, dan pimpinan serta anggota DPD Provinsi Gorontalo yang sempat hadir. Yang kami hormati PJS Bupati Gorontalo Utara, Bapak Dr. Andreas Haji Abdul Haris Haji FM, Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Ibu Haja Nurjana Yusuf SIP, para Bupati Wali Kota se-Provinsi Gorontalo maupun para Bupati Wali Kota di daerah tetangga yang sempat hadir atau yang mewakili, para calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara periode 2018-2023 bersama istri. Yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, para pejabat sipil dan militer, pimpinan partai politik, perguruan tinggi dan perbankan, para pimpinan organisasi wanita bersama jajaran, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pejuang pendiri Kabupaten Gorontalo Utara, tokoh pemuda, tokoh pendidik, tokoh wanita, tokoh politik, teristimewa Bapak dan Ibu, masyarakat se-Kabupaten Gorontalo Utara yang kami cintai dan kami banggakan. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, acara rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-11 Kabupaten Gorontalo Utara pada hari ini, Kamis 26 April 2018, diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Bapak dan Makmum Islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا
sekaligus membuka sidang istimewa dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Gorontalo Utara ke-11. Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh undangan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Gorontalo Utara tersebut. Gorontalo Utara yang terhormat tokoh-tokoh pejuang berdiri Kabupaten Gorontalo Utara, para pemuka agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat, yang terhormat para wartawan, pemuda, LSM, serta hadirin dan undangan yang berbahagia, serta seluruh pendengar Starter FM Gorontalo Utara di mana saja berada. Mengawali persidangan paripurna hari ini, perkenankanlah saya mengajak Bapak Ibu hadirin sekalian untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita pada hari ini masih beroleh kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti rapat paripurna DPRD Gorontalo Utara dalam rangka hari ulang tahun ke-11 dibentuknya Kabupaten Gorontalo Utara. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabatnya, dan semoga syafaatnya akan selalu diterima sampai kepada kita sebagai pengikut yang masih setia atas petunjuk dan ajarannya. Semoga aktivitas kita hari ini menambah amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang yang saya hormati, hari ini merupakan hari yang sungguh amat bersejarah bagi rakyat Gorontalo Utara. Tepatnya tanggal 26 April 2007, 11 tahun silam, dilangsungkan peresmian daerah otonom bagi Kabupaten Gorontalo Utara oleh Kementerian Dalam Negeri, sekaligus untuk pertama kalinya dilakukan pelantikan pejabat Bupati Gorontalo Utara oleh Gubernur Gorontalo. Peresmian dan pelantikan tersebut sebagai perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara, sekaligus sebagai buka awal bagi rakyat Gorontalo Utara untuk membangun daerahnya secara otonom dan mandiri dalam bagian yang tidak terpisahkan dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Gorontalo Utara adalah daerah yang memiliki letak yang sangat strategis karena berhadapan langsung dengan beberapa negara maju seperti Jepang, Korea, Taiwan, dan Cina. Secara geografis, Indonesia, Gorontalo Utara memiliki 52 pulau dengan garis pantai mencapai 317 km, yang merupakan garis pantai terpanjang di wilayah Provinsi Gorontalo yang memanjang dari arah timur ke barat di sisi Samudra Pasifik. Dengan laut yang teramat luas menjadikan Gorontalo Utara sebagai daerah yang memiliki potensi kelautan yang terhingga, sedangkan letak Gorontalo Utara di bagian utara dan berhadapan langsung dengan beberapa negara maju memposisikan Gorontalo Utara sebagai pintu masuk akses perdagangan internasional dengan provinsi dan beberapa provinsi lainnya yang berada bagian selatan Indonesia. Selain keunggulan tersebut, Gorontalo Utara memiliki potensi wisata yang sangat besar karena memiliki pulau-pulau yang telah menjadi destinasi wisata bagi turis mancanegara seperti Pulau Kuha, Pulau Pepaya, dan Pulau Saronde, dan pulau-pulau lainnya. Meskipun besar potensi yang dimiliki Gorontalo Utara, akan tetapi tak dapat dipungkiri bahwa potensi tersebut belum mampu dioperasikan dengan dikelola secara optimal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat dengan masih tingginya tingkat kemiskinan di Gorontalo Utara. Demikian pula angka pengangguran yang masih sangat signifikan serta mencapai di bidang pendidikan kesejahteraan masih belum memenuhi target yang ada.
Walaupun demikian, secara umum pertumbuhan ekonomi dan investasi memperlihatkan kemajuan yang mengembirakan. Bahkan dalam 2 tahun terakhir, investasi pihak swasta yang masuk di Gorontalo Utara berkisar 3 triliun rupiah setiap tahunnya. Keadaan tersebut tentu dapat dirasakan oleh masyarakat, karena bagi masyarakat ukuran keberhasilan sangatlah jelas. Meskipun tak selalu membuat angka masyarakat memiliki kecermatan dalam menilai kemajuan. Hadirin yang saya hormati, dalam rangka menunjang kinerja pemerintahan daerah, DPRD sebagai bagian penyelenggara pemerintahan, sehingga tugas, kewajiban dan fungsinya, DPR senantiasa selalu bersinergi dan mendorong pemerintah daerah untuk tak henti-hentinya mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat Gorontalo Utara. Bagian dari pelaksanaan kewajiban tersebut pada 2 tahun terakhir, yakni tahun 2016 dan tahun 2017, selain telah melaksanakan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, DPRD bersama pemerintah daerah telah menetapkan 19 peraturan daerah, 10 peraturan daerah usul pemerintah daerah, dan 9 peraturan daerah usul prakasa DPRD. Khusus 9 peraturan daerah usul prakasa DPRD semuanya adalah peraturan daerah yang berhubungan dengan pengaturan tentang desa sebagai pejabat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dalam pandangan DPRD, desa memiliki kedudukan yang vital dan strategis dalam membangun daerah, sehingga segala peraturan daerah terkait desa penting untuk segera dibentuk sebagai instrumen menciptakan kepastian hukum dalam menata pembangunan di tingkat desa. Bahkan dengan ditetapkan 9 peraturan daerah tersebut telah menetapkan Gorontalo Utara sebagai satu-satunya daerah di Provinsi Gorontalo yang telah mampu memenuhi tuntutan regulasi tentang desa sesuai yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Gubernur dan para bupati serta hadirin yang saya hormati, DPRD menyadari bahwa tanggung jawab mewujudkan kemajuan daerah dan mensejahterakan rakyat Gorontalo Utara terletak di tangan pemerintah daerah dan DPRD sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan. Sinergitas DPRD dan pemerintah daerah menjadi persyaratan mutlak untuk membentuk kesamaan pandang dan kesamaan arah pikir dalam rangka melaksanakan pembangunan. Penyelenggaraan pemerintah tentu sinergi tersebut tanpa harus mengabaikan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sebagai konseleksi atas hubungan check and balance antara masing-masing cabang kekuasaan. Sehubungan dengan itu, di hari ulang tahun Gorontalo Utara ke-11 ini, atau di umur Gorontalo Utara yang sudah 1 dasawarsa ini, serta bersamaan dengan perhelatan pemilihan kepala daerah untuk memilih pemimpin Gorontalo Utara yang baru, maka berharap insya Allah akan menjadi sebuah momen emas bagi Gorontalo Utara dan rakyat Gorontalo untuk berbenah menuju sebuah daerah yang maju dengan masyarakatnya yang sejahtera. Daerah yang masyarakatnya dapat mengecap kemajuan pembangunan adil dan merata. Besar harapan kami cita-cita luhur untuk mewujudkan daerah yang maju dan rakyat Gorontalo Utara yang sejahtera kiranya dapat didukung penuh dari semua pihak. Bukan saja didukung dari segenap rakyat Gorontalo Utara, akan tetapi pula didukung para pemerintah provinsi, pemerintah pusat maupun dukungan dari daerah-daerah tetangga Gorontalo Utara. Hadirin yang saya hormati, sebelum rapat paripurna istimewa ini dibuka, atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang telah berkenan menghadirkan dan menghadiri rapat paripurna mengingati bentuknya daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka memperingati 11 tahun terbentuknya Kabupaten Gorontalo Utara dibuka dengan resmi, dinyatakan terbuka untuk umum. Hadirin yang saya muliakan, tahun 2018 merupakan tahun kelima pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2013-2018. Dalam RPJMD Kabupaten Gorontalo Utara, kita telah menetapkan visi mewujudkan Gorontalo Utara yang sejahtera, maju, berkeadilan dan religius dengan misi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan berwibawa dengan prinsip-prinsip meningkatkan kualitas dan melalui sumber daya manusia dan melalui penyelenggaraan pendidikan berbasis kompetensi dan berkarakter, pengentasan kemiskinan dan penyediaan infrastruktur dasar yang strategis dan berimbang dengan memperhatikan aspek tata ruang dan lingkungan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang merata dan berkelanjutan serta bertumbuh pada pengembangan potensi ekonomi dan pengembangan iklim investasi yang sehat. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan bahwa perjalanan sejarah perjuangan dibentuknya Kabupaten Gorontalo Utara sampai dengan sekarang sudah memasuki usia 11 tahun. Sehingga sudah cukup keberhasilan pencapaian program pembangunan yang telah dilaksanakan dan diraih oleh pemerintah selama ini. Dan hal ini tentu bukanlah semata-mata hasil dari kerja keras pemerintah daerah, namun tidak lepas dari peran dan dukungan masyarakat serta semua pihak yang ikut mengawasi dan ikut memberikan kontribusi waktu, tenaga dan pikiran terhadap jalannya roda pemerintahan. Perlu kami sampaikan bahwa tahun 2016 kita berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan data BPS, yang mana pertumbuhan ekonomi kita berada pada kisaran 7,39%. Dan di tahun 2017 data untuk pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat yang diukur dari PDRB menunggu data liris dari BPS. Dalam rangka meningkatkan kinerja perekonomian Gorontalo Utara, hal-hal penting belanja publik yang kita laksanakan di Gorontalo Utara telah berjalan efektif, efisien, ekonomis, dan relevan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. Di sektor pertanian melalui APBD tahun 2020 kita telah mendorong pertumbuhan produksi pertanian, perikanan, dan perkebunan. Hasilnya pada tahun 2017 produksi jagung mencapai sebesar 223.457 ton. Di samping jagung, produksi padi juga mencapai sebesar 63.072 ton. Di sektor perikanan juga tercatat produksi ikan tangkapan pada tahun 2017 mencapai sebesar 24.413 ton. Sedangkan produksi perikanan budidaya rumput laut mencapai sebesar 27.658 ton. Dan untuk budidaya ikan mencapai sebesar 253,55 ton. Sehingga secara keseluruhan budidaya mencapai sebesar 27.911 ton. Percepatan ekonomi yang bertumbuh pada keunggulan lokal, partisipasi masyarakat dan pemerataan pembangunan. Konsentrasi pembangunan daerah kita arahkan di seluruh kecamatan sehingga akan menggerakkan ekonomi desa yang ada di dalamnya. Esensi pembangunan daerah yang kita laksanakan tahun 2017 adalah memberikan landasan ekonomi yang handal dalam mendukung peningkatan daya saing wilayah secara berkelanjutan. Untuk itu kita terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur ekonomi daerah. Hadirin yang saya hormati, sejak awal kita menyadari pengembangan kualitas sumber daya aparatur merupakan hal yang penting di dalam meningkatkan kinerja kelembagaan.
Oleh karena itu penataan sumber daya manusia perlu kita arahkan untuk menciptakan birokrasi yang inovatif, efektif, serta tanggap terhadap permasalahan daerah. Sejalan dengan itu, penataan sistem dan kelembagaan pemerintah daerah terus mendapat perhatian yang serius. Pengelolaan keuangan daerah kita tata sehingga berjalan sesuai dengan prinsip pembiayaan publik yang efektif, efisien, ekonomis, dan relevan dengan kebutuhan. Perencanaan pembangunan daerah kita arahkan untuk mengakselerasi di bidang kesehatan, difokuskan pada pengembangan fasilitas dan sarana rumah sakit, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, klinik, tenaga kesehatan, para medis, tenaga medis, penyediaan obat dan perbekalan kesehatan dan sarana air bersih. Dengan kebijakan tersebut, angka kematian bayi pada tahun 2017 menurun. Membaiknya kinerja sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan telah membawa perluasan dan peningkatan mutu pendidikan serta tenaga kependidikan, pemberian beasiswa bagi siswa tidak mampu, serta penerapan pendidikan berbasis kawasan. Melalui kebijakan tersebut, pada tahun 2016, angka partisipasi kasar mencapai SD madrasah ibtidaiyah mencapai 119,81%, sedangkan APK, SLTP, MTS tahun 2006 sebesar 104,26%, serta di tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 114,13%. Sedangkan pada angka partisipasi murid tahun 2016, APM SD madrasah ibtidaiyah mencapai 98,37%, dan pada tahun 2017 sebesar 98,36%. Sedangkan APM SLTP MTS tahun 2016 sebesar 81,67%, serta di tahun 2017 mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Hadirin yang saya hormati, kita menyadari bersama bahwa pembangunan ekonomi dan daya saing daerah adalah bagian dari upaya kita bersama untuk membangun reputasi di bidang pembangunan. Hal ini penting karena reputasi merupakan jalan bagi kita untuk mewujudkan sinyal mutu dan berdampak bagi peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Gorontalo Utara yang ditandai dengan peningkatan IPM. Angka kumulatif IPM di Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2012 sebesar 63,2%. Hadirin yang saya hormati, pada peringatan hari ulang tahun ke-11 Kabupaten Gorontalo Utara ini sangat istimewa karena pada bulan yang sama kita juga memperingati Hari Otonomi Daerah yang ke-22 yang hanya berbeda sehari dengan peringatan hari ulang tahun Kabupaten Gorontalo Utara, sehingga semangat tersebut sangat sejalan dengan pembentukan daerah kita yang tentu semakin hari semakin nyata pelaksanaan pembangunan dan pergerakan ekonomi kemasyarakatan. Untuk itu pada kesempatan ini saya menekankan hal-hal yang menjadi perhatian bersama, yaitu integritas dan etika profesionalisme bagi para pemimpin dan penyelenggara pemerintahan daerah dalam mengimplementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan hal yang harus dikedepankan. Oleh karena itu, saya tidak pernah berhenti mengajak dan menekankan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah sebagai pelaku pembangunan untuk senantiasa mengedepankan nilai dasar revolusi mental yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Komitmen kita bersama yaitu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo, yang saya hormati pejabat sementara Bupati Gorontalo Utara sama Ibu, yang saya hormati Bupati Wali Kota se-Sulawesi Utara dan se-Gorontalo atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua,
dan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara. Yang saya hormati pimpinan DPRD Kabupaten Buol bersama anggota. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Yang saya hormati Kepala Perwakilan PPK Provinsi Gorontalo atau yang mewakili. Yang saya hormati pimpinan perbankan. Saya lihat hadir di sini Direktur Kepatuhan Bank Sulut. Yang saya hormati pimpinan Satuan TNI dan Polri. Yang saya hormati calon bupati dan wakil bupati Gorontalo Utara. Yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi, pimpinan partai politik, pejabat Provinsi Gorontalo. Yang saya hormati Sekda, pimpinan OPD, dan juga Satuan Kerja Pemerintah Pusat, para camat, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, ibu-ibu pengurus organisasi wanita. Yang saya hormati Ketua KPU dan Panwas, undangan hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kuasa dan kehendaknya kita dapat hadir pada sidang paripurna istimewa DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-11 Kabupaten Gorontalo Utara. Perlu saya informasikan bahwa Gubernur Gorontalo sedang tugas di Jakarta, sehingga itu pada kesempatan ini saya atas nama jajaran pemerintahan Provinsi Gorontalo mengucapkan selamat kepada jajaran pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara yang merayakan ulang tahunnya dengan penuh kesederhanaan. Memperingati hari ulang tahun ke-11 adalah kegiatan seremoni, namun merupakan momentum untuk melakukan evaluasi apakah usia 11 tahun Kabupaten Gorontalo Utara penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan telah berjalan sesuai sebagai suatu daerah otonom. Karena kita tahu bersama penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis bukan hanya mengharuskan daerah-daerah menjalankan kewenangan otonomi daerah berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga harus menjadikan transparansi dan partisipasi publik sebagai dasar dan tolok ukur utama dalam setiap pengambilan kebijakan, sehingga apapun kebijakan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Sebagai suatu daerah otonom,
Kabupaten Gorontalo Utara patut berbangga telah banyak mengukir sukses dan prestasi baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional, khususnya laporan kinerja LAKIP dan LPPD. Indikator keberhasilan daerah ini pada sektor pembangunan ekonomi berupa investasi yang dalam kurun waktu 2 tahun terakhir telah mencapai kurang lebih 3,7 triliun. Di antaranya sektor pariwisata dan hutan tanaman industri. Tetapi di samping keberhasilan masih banyak kekurangan yang merupakan pekerjaan rumah, di mana kalau melihat angka-angka makroekonomi Kabupaten Gorontalo Utara, pertumbuhan ekonominya 7,39%, cukup baik. Tetapi kemiskinan sesuai dengan data yang ada 18,51%, pengangguran 4,60%, dan indeks pembangunan manusia 63,02%. Dari angka-angka tersebut, maka seluruh aparat dan masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara memerlukan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas, berinovasi. Bagaimana Kabupaten Gorontalo Utara benar-benar eksistensinya tidak lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Di samping itu, saya juga mengharapkan agar pengelolaan keuangan harus lebih efisien, lebih efektif, akuntabel, dan transparan. Mengingat daerah ini opininya adalah wajar dengan pengecualian. Tema dari hari ulang tahun ke-11 Kabupaten Gorontalo Utara adalah kita sukseskan pilkada damai, sejahtera, dan bahagia. Tema ini diharapkan dapat diwujud nyatakan tidak hanya bagi penyelenggara pilkada, tetapi seluruh stakeholder, agar pilkada merupakan implementasi daripada kedaulatan rakyat, benar-benar merupakan pesta demokrasi. Saya juga mengingatkan bahwa pada tahun 2018 ada 2 peristiwa besar dan penting yang akan digelar dan dilaksanakan, yaitu penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 pada 27 Juni 2018 di 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Kepada seluruh ASN diingatkan untuk menjaga netralitas selama pilkada berlangsung. Pemerintah tidak akan sungkan memberi sanksi tegas jika ada ASN yang coba-coba menjadi tim sukses, juru kampanye, memberi bantuan fasilitas untuk kampanye, atau bentuk tindakan yang tidak netral lainnya. Kepada para calon kepala daerah dan juga wakil kepala daerah beserta pendukungnya, jadikanlah pilkada ini kontestasi ide dan gagasan,
bukan ajang saling serang dan hujat. Perbedaan selama pilkada adalah penguat, bukan jadi alat pemecah belah. Peristiwa penting yang kedua adalah pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan juga gelaran Asian Games tahun 2018. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan sebagai sambutan singkat. Atas perkenan saya ucapkan terima kasih Dirgahayu Kabupaten Gorontalo Utara yang ke-11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang paripurna istimewa Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, acara demi acara pelaksanaan rapat paripurna istimewa DPRD hari ini telah kita lewati. Sebelum menutup sidang paripurna, kami atas nama pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara menyampaikan terima kasih yang sangat mendalam atas kesediaan serta keikhlasan Bapak Gubernur, para bupati, wali kota atau yang mewakili unsur muspida, pimpinan daerah, sekretaris daerah, para pejabat sipil dan militer, serta seluruh hadirin yang telah berkenan menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka memperingati 11 tahun berdirinya Kabupaten Gorontalo Utara. Selanjutnya, apabila dalam pelaksanaan rapat paripurna istimewa ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, maka dengan penuh kerendahan hati kami atas nama pimpinan dan anggota Dewan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sesungguhnya kami telah bekerja keras untuk menyelenggarakan agenda dengan baik, akan tetapi sebagai manusia tentu kami memiliki keterbatasan karena kesempurnaan ini hanyalah milik mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka memperingati 11 tahun Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 26 April 2018 dinyatakan ditutup secara resmi. Dirgahayu Kabupaten Gorontalo Utara ke-11. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara kami serahkan kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi dzul jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, Engkau Tuhan Maha Perkasa. Segala puja dan puji hanya milik-Mu semata. Segala rasa syukur hanya patut tertuju padamu ya Allah. Atas izin dan restu-Mu jualah segala makhluk-Mu dapat bergerak dan beraktivitas, termasuk kami di majelis ini sedang menyelenggarakan rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka hari ulang tahun ke-11 Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2018. Tiada harapan dan dambaan selain rahmat dan berkah-Mu ya Allah menyelimuti hajatan kami. Allahumma Engkau Tuhan Maha Mengetahui. Kami rakyat Gorontalo Utara tengah menikmati guyuran karunia-Mu berupa hasil-hasil pembangunan sejak kabupaten kami berdiri 11 tahun yang lalu. Bimbinglah kami ya Allah menjadi hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur.
agar nikmat yang kami terima berupa geliat pembangunan dan segala manfaat yang kami rasakan akan terus bertambah sesuai janji-Mu ya Allah. Hindarkan kami dari sifat dan perilaku kufur nikmat, agar daerah kami terhindar dari bencana dan malapetaka azab-Mu. Ya Allah, Engkau Tuhan Maha Pengasih. Saat ini kami sedang berada di tengah suasana pemilihan kepala daerah. Maka kami memohon bimbingan-Mu ya Allah. Jadikan pesta demokrasi kami sebagai ajang silaturahim penuh kegembiraan, sebagai bursa penawaran visi dan misi yang penuh persahabatan, sebagai arena kompetisi program penuh persaudaraan. Kami pun memohon padamu ya Allah, di tengah suasana pesta demokrasi ini, hindarkan kami dari sebaran berita bohong, jauhkan kami dari ujaran kebencian, dan bentengilah diri kami dari godaan politik uang, sehingga pilkada di Gorontalo Utara berjalan aman penuh kedamaian dan damai penuh keakraban. Allahumma Engkau Tuhan Maha Penyayang, anugerahilah hati kami dengan kemuliaan sifat-Mu yang rahmat dan rahim, agar kami terhindar dari perselisihan yang membawa nestapa, dan jauh dari pertengkaran yang menimbulkan petaka, demi keberlanjutan pembangunan di Jazirah Gorontalo Utara. Ya Allah, Engkau Tuhan Maha Pengampun. Kami hamba-Hamba-Mu yang gaib tak luput dari lalai, salah dan khilaf, tapi kami yakin pintu-Mu bisa membuka pintu ampunan-Mu. Maka ampunilah dosa kami, dosa kesalahan para pemimpin kami, dosa dan kesalahan orang tua dan guru kami, serta dosa dan kesalahan segenap insan hamba-Mu di bumi Gorontalo Utara ini. Hanya kepadamu kami bermunajat, hanya kepadamu kami bertawakal, dan hanya kepadamu jua harapan doa terkabulkan. Allahumma inna nas'aluka tamama nikmati fil asya'i kulliha wa syukra laka 'alaiha hatta tarda ba'da ridha. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
liputan khusus rapat paripurna ulang tahun ke-11 Kabupaten Gorontalo Utara. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.